untuk kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan kembali masuk ke segmen trending topik ini yang masih menjadi concern bagi masyarakat ya mengenai Raja Ampat. Cantik ya Jessica kalau dilihat sebenarnya. Aslinya juga cantik banget. Gemma udah pernah ke sana belum? Belum. Nah, ini dia nih. Kalau misalkan belum pernah ke sana, ternyata udah dikeruk, jangan sampai kayak dinosaurus. Kita cuma ngelihat di Jadi cuma cerita. dongeng ya. Iya, nggak tahu aslinya kayak gimana. Nah. Jadi nih, pemirsa, kenapa tambang nikel di Raja Ampat ini pencariannya banyak? Karena baru-baru ini masyarakat resah dengan temuan tambang nikel yang diperkirakan bisa merusak alam dan juga ekosistem di Raja Ampat. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini media sosial rame dengan narasi Save Raja Ampat. Nah, keramaian ini juga menunjukkan penolakan terhadap tambang nikel yang berada di surga alam Papua tersebut. Dan sebelum meluas ke media sosial, penolakan terhadap tambang ini juga sudah disampaikan oleh masyarakat adat setempat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia membuat keputusan untuk menghentikan sementara izin pertambangan oleh PT GAG di kawasan Raja Ampat. Nah, sebagai informasi ini adalah salah satu anak usaha dari Antam ya pemirsa, dan dalam waktu dekat Bahlil juga mengagendakan dirinya akan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua Barat Daya dan juga Papua Barat. Ia akan meninjau sumur-sumur minyak di daerah Sorong, Fakfak dan juga di Bintuni. Dan pada kesempatan tersebut katanya ya pemirsa, Menteri ESDM juga berencana untuk mengunjungi lokasi tambang nikel di Raja Ampat. Coba ya kita simak pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berikut ini pemirsa. Insya Allah doakan saja, saya kebetulan ada rencana mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fakfak sama BP di Bintuni. Nah mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba karena ini masih dalam suasana hikmah Idul Adha, karena tadi saya ingat betul tausiah sekjen tadi, silaturahmi, kumpul-kumpul, makan-makan, traktir makan itu bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim. Maka mungkin dengan itu memperkuat iman saya atau ketebalan keyakinan saya untuk saya bisa berkunjung ke sana juga ya. Nah pemirsa, meski begitu keputusan ini masih menghadapi kritik dari pihak organisasi lingkungan Greenpeace. Kritik ini bukan semata karena keputusan izin pertambangan yang hanya sementara, tetapi karena setidaknya ada 5 lokasi tambang nikel di Raja Ampat pemirsa. Nah pemirsa, menanggapi polemik tersebut, akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup menyebut telah memberikan sanksi terhadap 4 perusahaan nikel di Raja Ampat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan kalau keempat perusahaan terdiri dari PT GAG Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Ia memaparkan kalau hasil pengawasan memang menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan juga tata kelola pulau kecil. Hanif juga menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan akan menjadi dasar utama dalam menindak pelanggaran. Hanif juga menyebut ia akan segera berkunjung ke Raja Ampat untuk melihat langsung kondisi di sana. Kita akan simak bagaimana pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berikut ini. Raja Ampat sudah kami teliti, sudah kami lakukan mapping. Secepatnya kami akan ke sana atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan di Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian yang ada di kami. Insya Allah dalam waktu segera saya akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang kemudian digembar-gembarkan oleh media dan masyarakat. Selain itu pemirsa, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang juga memperkuat kebijakan pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan juga pulau kecil. MK menegaskan kalau penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut bisa menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, kemudian melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antar generasi.
Nah, tidak hanya itu saja pemirsa, sudah ada juga pernyataan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ia mengatakan kalau menolak aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang belakangan menuai sorotan dari publik. Nah, Menteri Fadli juga menyebut upaya pelestarian alam di Raja Ampat harus menjadi perhatian bersama. Fadli juga menegaskan jangan sampai kegiatan penambangan ini merusak situs-situs bersejarah termasuk ekosistem alam yang sudah terjaga dengan baik selama ini. Lebih lanjut juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mendukung keputusan Menteri ISDM Bahlil Lahadalia untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan di bawah PT GAG Nikel di Raja Ampat tersebut. Nah, jadi pemirsa, selain kasus di Raja Ampat, Fadlizon juga menyoroti bagaimana aktivitas tambang di sejumlah titik yang mengancam gua-gua purba berumur puluhan ribu tahun di sana, pemirsa. Sama-sama ya, kita simak pernyataan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon berikut ini. Kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem yang alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alam yang sudah baik terjaga. Nah, meskipun secara ekonomi menarik Jessica, tapi jangan sampai mengesampingkan lingkungan juga ke depannya ya. Apalagi masih banyak nih yang belum merasakan The Last Paradise di Raja Ampat. Iya. Semoga ini menjadi evaluasi, kita tunggu ya nanti kedatangan dari pemerintah pusat ke sana, evaluasinya akan seperti apa? Apakah hanya akan sementara atau nanti jangan-jangan permanen? Jangan sampai ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.